Zakat fitrah itu dikatakan zakat fitrah. Kenapa? Summiyat al-fitrah bi zakatil fitr. Kenapa? Li'anna wujuha bil fitri, karena kewajibannya yaitu ketika memasuki hari raya Idul Fitri. Dan ini kewajiban zakat fitrah ini sebelum hari raya 2 hari. Jadi sebelum 2 hari daripada hari raya turunlah kewajiban memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat badan. Kalau zakat itu kan dibagi 2, ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal itu ada zakat na'am, hewan ternak, yaitu onta, sapi, kambing, dengan ketentuan yang sudah disebutkan. Kemudian ada zakat dahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Ada zakat namanya zakat tijarah, perdagangan. Ada zakat yang dikatakan zakat ma'din warikas. Nah, ini atau ada yang dikenal juga dengan zakat muasyarat atau dikatakan zakat nabat. Zakat nabat ini zakat tanaman. Di situ dibagi 2, ada zuru' wasimar. Ada zakat tanaman, ada hasil buah. Nah, ini dikatakan zakat mal. Ada namanya zakat badan. Ya, badan kita ini dizakati. Ada zakatnya, namanya zakat fitrah. Nah, nanti ketentuan syarat-syaratnya, siapa yang wajib, kemudian berapa kewajibannya, bagaimana cara mengeluarkannya, insyaallah kita akan bahas sore hari ini. Pertama, zakat fitrah ini daripada hubungannya dengan bulan Ramadan itu Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hubungan antara zakat fitrah dengan puasa kita bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi di dalam sholat. Kita ketika meninggalkan sunnah ab'ad, seperti tidak tasyahud awal, atau kita meninggalkan doa kunut ketika sholat subuh, maka disunahkan sujud sahwi. Apa faedahnya sujud sahwi? Yaitu menambal kekurangan daripada sholat, yaitu sunnah ab'ad tadi itu. Puasa dengan zakat fitrah ini hubungannya sama seperti sujud tilawah tadi itu, seperti sujud sahwi tadi itu, yaitu menambal kekurangan daripada puasa. Menambal daripada kekurangan puasa, sebagaimana kekurangan sholat yaitu meninggalkan sunnah ab'ad ditambal dengan melakukan sujud sahwi. Ini yang diutarakan oleh Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Waqi' ini yang pernah Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi'. Mengadu kenapa? Karena kurang kuat daya hafalnya Imam Syafi'i. Padahal kita ketahui Imam Syafi'i itu kuat hafalannya ya. Sampai kalau mau menghafal itu satu bagian ditutup, kemudian dilihat. Kalau tidak ditutup kenapa? Bisa rancu. Akhirnya langsung dihafal semuanya. Itu ditutup dulu satunya, baru yang lainnya nanti ditutup supaya teratur hafalannya. Saking cepatnya hafalannya. Tapi pernah mengadu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi', gurunya. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku ini mengadu kepada Waqi', guruku, su'a hifdhi, jeleknya daripada hafalanku. Itu masih menganggap kurang hafalannya. Kita lagi gimana ya, jauh ya. Kemudian fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Ternyata Waqi' tadi itu, Imam Waqi' memberikan petunjuk kepada aku untuk aku meninggalkan maksiat. Padahal maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kenapa kok diperintahkan untuk meninggalkan maksiat? Fa akhbarani. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Waqi' itu memberi kabar kepada aku bi annal ilma nurun. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, cahaya Allah, la yuhdali asi, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi orang yang maksiat itu bisa mengurangi daripada daya hafal. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, karena itu
Ini diantara guru daripada Imam Syafi'i. Kemudian juga kewajiban itu juga dikuatkan dengan dikatakan bahwa kewajiban itu ada riwayat sebetulnya daripada Nabi SAW, riwayat yang sudah masyhur yang diriwayatkan dalam kitab Muslim, yaitu diriwayatkan daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin aw dakarin abdin dakarin aw unsa minal muslimin. Ini riwayatnya daripada riwayat Muslim. Kewajiban zakat fitrah ini dalilnya, yaitu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, daripada bulan Ramadan ala nas terhadap manusia. Berapa ukurannya? 1 sok daripada tamar kurma atau 1 sok daripada syair gandum. Bagi siapa kewajiban itu? Bagi setiap orang yang merdeka ataupun budak, baik itu laki ataupun perempuan daripada orang-orang Islam. Ini dalilnya. Dikuatkan juga dalil yang lain, yaitu Nabi SAW bersabda, sungguhnya zakat fitrah itu tuhratun lis-shaim minal lagwi warrafath. Orang mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa, yang sudah melakukan puasa 1 bulan. Ini zakat fitrah sebagai pensuci, pembersih daripada lagwi warrafath, daripada hal-hal yang jelek, membersihkan daripada hal-hal yang kotor, yang tidak sesuatu yang bisa menyebabkan dosa. Ini sebagai pensucinya. Bahkan ada riwayat lain dikatakan bahwa inna shauma Ramadan, puasa Ramadan itu mu'allagun ma bainas sama' wal ard, bergantungan antara langit dan bumi. Di puasa kita yang sudah kita lakukan ini bergantungan antara langit dan bumi. La yurfa illa bi zakatil fitri, yang mana tidak bisa diangkat itu puasa kita kecuali dengan zakat fitrah. Jadi puasa yang kita lakukan tidak bisa diangkat kecuali dengan dikeluarkan zakat fitrah. Apakah artinya kalau orang tidak mengeluarkan zakat fitrah puasanya tidak diterima? Bukan seperti itu. Kenapa? 2 kewajiban yang berbeda. Ini puasa kewajiban, ini zakat fitrah juga kewajiban yang lain. Bukan berarti kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah puasanya tidak sah. Tidak, tetap puasanya sah, tapi tidak sempurna. Itu ulama mengatakan artinya hadis ini, yaitu yaitu kinaya an tawaqqufi tamami thawabih hatta tu'addiz zakah fala yunafi aslus thawab biduniha. Itu bukan berarti tidak dapat pahala puasa kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tidak, tetap puasanya sah, dapat pahalanya, tapi tidak sempurna pahalanya daripada puasa kecuali dia mengeluarkan zakat. Itu maksudnya. Baik, kita langsung kepada pembahasan fikihnya. Zakat fitrah ini apa sih? Zakat fitrah itu yaitu satu kewajiban bagi setiap orang Islam. Orang kafir tidak ada kewajiban zakat fitrah. Ini kewajiban bagi orang Islam. Tapi orang Islam yang mampu, orang Islam yang mampu nanti ketentuan kita akan jelaskan. Mampu ini bukan seperti haji, ya berat kan itu kan, harus kaya, harus mempunyai harta. Tapi ini kemampuannya nanti kategori mampu itu seperti apa akan kita jelaskan. Yaitu orang muslim yang mampu dan hidup di sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Ramadan dia hidup sampai maghrib malam hari raya, wajib zakat fitrah. Karena itu kalau ada orang meninggal setelah maghrib malam hari raya, ada orang meninggal maghrib setelah setelah maghrib malam hari raya, berarti tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Sebagian Ramadan hidup, sebagian Syawal dia hidup, setelah maghrib dia meninggalnya. Terus dikeluarkannya gimana? Dari mana? Ya dari harta peninggalannya. Dari harta peninggalannya diambil untuk beli beras, ya, untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau memang dia punya anak, punya istri, berarti yang lainnya juga kewajibannya nantinya dikeluarkan, ya, sebelum Tentunya sebelum dibagi waris.
sudah ada kewajiban. Tapi kalau dia meninggalnya sebelum maghrib, jam 5 sore akhir Ramadan meninggal, apa ada kewajiban zakat fitrah? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sebagian Syawal, Ramadan dapat. Nah ini. Atau bayi yang dilahirkan sebelum maghrib akhir Ramadan, jam 5 sore lahir, maka apa? Ini bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya kalau memang dia hidup sampai setelah maghrib. Setelah maghrib meninggal, tetap wajib zakat fitrah. Kenapa? Sebagian Ramadan hidup, sudah lahir, kemudian setelah maghrib masih hidup, beberapa waktu setelah itu meninggal, berarti wajib zakat fitrah. Tapi kalau bayi dilahirkan setelah maghrib malam hari raya, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Kenapa? Sebagian Ramadannya dia belum lahir. Sama halnya seperti apa? Perempuan menikah. Menikahnya kapan? Malam hari raya, pas takbiran. Ya. Pas takbiran kawin. Riyoyo temenan ini ya. Pas takbiran kawin. Ini kewajibannya bagi suami atau bagi orang tuanya? Tetap masih kewajiban bagi orang tua. Kalau memang dia nggak mampu untuk bekerja dan yang lainnya nanti. Berarti kewajiban bagi siapa? Bagi orang tua, bukan bagi suami. Kenapa? Karena dia sebagian Ramadan, sebagian Syawalnya masih dalam tanggungan si wali, orang tuanya. Tapi kalau dia kawin, menikahnya jam 5 sore pas takjilan ya di masjid Tegalarung ya, pas takjilan jam 5 sore akhir Ramadan untuk sing kawin, ada yang nikah. Gimana ini hukumnya? Setelah maghrib kewajiban zakat fitrahnya wajib bagi suami. Kalau memang dia sudah diserahkan kepada suaminya, berarti sudah ada kewajiban bagi suami tadi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena jam 5 sore dia kawinnya. Berarti sebagian Ramadan, sebagian Syawalnya sudah dalam tanggungan si suami. Artinya kewajiban zakat fitrah ini kalau ada orang hidup sebagian Ramadan, sebagian Syawal, maka wajib zakat fitrah. Maka kalau dia muslim dan mampu. Itu yang pertama. Kemudian siapa sih yang dikatakan mampu itu? Ukuran mampu itu apa? Ukuran mampu dia memiliki kebutuhan makan dan pakaian, ya makanan dan minuman tentunya, makanan, kebutuhan hidupnya dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi mulai hari raya sampai malam harinya. Jadi mulai terbit fajar hari raya tanggal 1 Syawal sampai tenggelam matahari itu siang harinya. Malamnya mulai tenggelam matahari sampai subuh. Kebutuhan satu hari ini mulai tanggal 1 Syawal sampai malam 2 Syawalnya ada kebutuhan makan, minuman, pakaian untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahi. Ada nggak kebutuhannya? Oh ada. Makanan untuk hari raya dan malam harinya ada nggak makanannya? Untuk dia, istrinya, anaknya. Kemudian pakaian ada apa enggak? Oh ada. Nah, berarti dia sudah dikatakan mampu loh ini. Berarti ini sudah dikatakan apa? Mampu. Ini kategori mampu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki hutang. Meskipun belum jatuh tempo. Kalau dia punya hutang, kalau seandainya dibayarkan semua hutangnya, ya dibayarkan uang yang dia miliki untuk bayar utang, dia tidak punya apa-apa sama sekali, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Bisa jadi ya orang ya yang miliarder, bisa juga kalau dia punya utang lebih banyak utangnya daripada hartanya, tidak wajib zakat fitrah itu ya. Miliarder ya. Kenapa? Karena dia punya utang. Walaupun belum jatuh tempo. Kemudian dia memiliki rumah, tempat tinggal yang layak, walaupun bukan rumahnya sendiri, nyewa, walaupun dipinjemi sama orang. Ada nggak tempat tinggal? Ada. Ya berarti dia dikatakan mampu. Nah, kalau sudah dia dikatakan apa? Semuanya tercukupi seperti ini, makanan untuk hari raya malam harinya sampai malam harinya untuk dia dan keluarganya ada, rumah ada, kemudian tidak punya utang. Ya kemudian biaya kalau misalnya dia punya istri yang biasa dilayani oleh pembantu, ada nggak biaya untuk pembantunya? Ada seandainya.
semuanya tercukupi, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dia keluarkan untuk dirinya dan orang yang wajib nafkahi. Berarti kalau kita lihat sekarang, orang-orang yang menerima zakat pun dia berhak loh, dia wajib loh untuk mengeluarkan zakat. Ini kadang-kadang orang menganggap ketika saya orang yang berhak menerima zakat, saya tidak wajib zakat. Tetap, kalau Anda seandainya hari raya dan malam harinya ada nggak kebutuhannya, tercukupi apa enggak? Oh iya, wake sing ngei beras, wake sing ngei duit, iya, uangnya dia insya Allah ada untuk kebutuhan satu hari, bukan satu hari, seminggu mungkin ada. Dia berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia fakir, dan karena dia miskin, karena dia orang yang punya utang. Dia berhak menerima zakat, tapi tetap kemungkinan besarnya dia tetap wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena persyaratannya sangat mudah. Persyaratannya tidak berat. Dia punya kebutuhan makanan dan minuman serta pakaian, tempat tinggal hari raya sampai malam harinya. Kalau memang ada lebihnya apa enggak? Ada lebihnya, wajib zakat fitrah. Nah, karena itu ini yang kadang-kadang orang yang tidak memahami, dianggap dia berhak menerima zakat, tak wajib zakat. Lu terus siapa kalau saya keluarkan zakat dari hasil pemberian orang? Silahkan. Ketika Anda menerima orang fakir, orang miskin, menerima zakat, dan dia termasuk orang yang wajib zakat fitrah, dari yang saya terima dari orang ini saya keluarkan untuk fitrah saya, boleh apa enggak? Boleh. Fitrah untuk dia, untuk anaknya, untuk istrinya, boleh. Dari pemberian orang tadi itu, yang penting sudah dipegang sama dia, yang penting sudah dimiliki oleh dia. Berarti dia boleh memberikan itu zakat ya kepada yang lainnya. Ya seandainya podo fakire, podo miskine, aku wajib zakat, aku ya wajib. Wis jualan iki kayak no iki, serahkan. Yang ini serahkan kepada ini. Tidak berkurang apa-apa ya. Tapi dia tetap mengeluarkan zakatnya, bukan tidak mengeluarkan zakat. Podo-podo ngono gak usah ngetokno. Lah ini kewajiban. Ini kewajiban. Kamu tetap wajib mengeluarkan zakat. Yang ini juga wajib zakat. Ini kasihno kepada ini, yang satunya kasihkan kepada yang lainnya. Saling memberi dan saling menerima. Boleh apa enggak? Boleh. Karena dia tetap orang yang wajib zakat fitrah. Ini yang kadang-kadang orang ya tidak memahaminya. Kemudian dia dikatakan wajib zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi. Siapa orang yang wajib dinafkahi? Orang yang wajib dinafkahi ini wajib kan kita keluarkan zakat fitrahnya. Siapa mereka? Pertama, anak yang belum balik. Anak yang belum balik tapi tidak memiliki harta. Anak isi cilik, turung balik. Siapa yang keluarkan zakat fitrahnya? Ya bapaknya, walinya. Ini orang yang wajib dinafkahi, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian anak yang sudah balik juga termasuk, tapi anak yang sudah balik yang dia secara fisik tidak mampu untuk bekerja, lumpuh, idiot, atau yang lainnya, dan dia tidak memiliki harta. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya? Ya walinya, orang tuanya. Anak yang sudah balik. Kemudian tapi tidak mampu untuk bekerja. Kemudian siapa lagi? Orang tua yang tidak mampu. Orang tua itu kalau tidak mampu wajib bagi anak untuk menafkahinya. Sekaligus wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Orang tua yang tidak mampu. Kemudian orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, yaitu orang yang wajib nafkahi tadi itu siapa? Istrinya. Istri yang sah. Loh, istri yang tidak salah. Ya bukan istri berarti ya. Istri yang sah. Istrinya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena istri wajib nafkahi, wajib keluarkan zakat fitrahnya. Kemudian istri yang dimaksud istri yang sah masih menjadi istrinya. Yang berikutnya istri yang sudah ditalak, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Wajib. Iki loh. Istri yang masih yang sudah ditalak tapi masih roj'i. Roj'i kan? Talak roj'i itu talak yang bisa dirujuk kembali, yaitu talak 1 atau talak 2. Bukan khulu, bukan khulu, dan bukan talak 3. Itu namanya talak roji. Di talak 1 belum dirujuk, itu statusnya seperti istri masih an. Tahu statusnya seperti istri, wajib tetap dinafkahi. Bukan mari ditalak wis kok duduk bojone, bukan kayak orang lain tidak ada kewajiban apa-apa. Tetap itu istri wajib dinafkahi sampai selesai iddah. Selain itu
Istrinya juga ketika mau keluar rumah, mau seperti apa? Statusnya seperti istri masih harus izin sama suaminya. Tidak boleh keluar tanpa izin daripada mantan suaminya. Kenapa? Karena dia kapanpun si suami minta kembali, dia bisa kembali loh. Karena itu namanya talak raj'i. Berarti wajib tetap dinafkahi, wajib istri itu mau keluar tetap wajib izin pada suaminya, dan wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Walaupun sudah ditalak, tapi talak raj'i. Itulah namanya talak raj'i. Atau talak bain. Talak bain tapi si istri tadi dalam keadaan hamil. Berarti masih ada ikatan enggak anaknya itu? Kan anaknya si siapa? Yang mentalak. Karena belum lahir, belum selesai iddah. Talak bain yang dalam keadaan hamil wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena si perempuan tadi itu wajib tetap dinafkahi. Kenapa? Masih ada hubungan anak yang dalam perut itu, ibunya itu. Walaupun sudah bain. Bain itu talak yang tidak bisa dirujuk lagi. Seperti talak 3 atau talak dengan khulu, tidak bisa dirujuk lagi. Suami tidak bisa minta kembali lagi kecuali dengan akad baru lagi. Kalau memang itu bukan talak 3, talak khulu. Kalau talak 3 nantinya itu wajib dengan persyaratan beberapa syarat yang lain. Harus selesai iddah, harus dikawin orang, harus berhubungan dengan orang maksudnya dikawin dengan lelaki lain. Setelah itu harus berhubungan. Kemudian harus ditalak dulu sama si suami yang kedua. Setelah itu harus selesai iddah daripada suami kedua, baru boleh dikawin dengan suami yang pertama tadi itu. Ini talak 3. Nah, kalau talak bain seperti ini, kalau perempuannya dalam keadaan hamil, berarti tetap wajib dinafkahi, wajib juga tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Faham ya? Ini orang-orang yang wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Kalau kita yang sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, siapa yang niat? Ya kita. Saya punya istri, punya anak, orang tua yang wajib nafkahi. Ini semua orang-orang yang saya mau keluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang niat? Ya saya. Saya sediakan beras berapa total semuanya? Saya sediakan. Ya, saya niati nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Aku niat keluarkan zakat fitrah untuk diriku. Wa an zaujati fulana, saya ini sebutkan. Wa an ibni fulan, wa an binti fulan. Saya yang niat. Apa perlu mereka ikut niat juga? Tidak perlu. Cukup dengan si orang yang wajib niat tadi, yaitu suaminya atau kepala keluarganya tadi yang niat. Tapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Kalau ada anaknya yang sudah balik mampu untuk bekerja walaupun belum bekerja. Anak yang sudah balik, ini banyak loh ya. Anak-anaknya yang sudah balik dia belum bekerja. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Kalau mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah balik, harus ada 2 cara. Yang pertama, beras yang mau kita keluarkan tadi serahkan kepada si anak yang sudah balik tadi yang mampu bekerja. Dan dia niati sendiri. Dia niati sendiri. Karena apa? Dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah dirinya. Bukan dalam apa? Bukan dalam kewajiban orang yang wajib nafkahi tadi itu. Berarti apa? Dia yang niat sendiri, kita serahkan berasnya. Kina niatano dewe. Diniati sama si anak. Setelah itu serahkan ke bapaknya lagi, tidak apa-apa. Atau cara yang kedua, bapaknya minta izin sama anaknya. Nak, tak keluarkan zakat fitrahnya. Oh iya, Bah. Oh iya Pak. Diniati sama bapaknya. Berarti ditaukil nih niat. Ini yang kadang-kadang orang tidak perhatian. Kalau bapaknya yang niat untuk anak yang sudah balik tadi, nggak sah. Dia sudah niat sendiri, harus niat sendiri. Itu yang yang perlu diperhatikan untuk anak yang sudah balik dan dia mampu untuk bekerja. Berapa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah dalam setahun loh ini ya. Setahun sepisan piro? 2 kilo, 1 sok sebetulnya. Ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud. 1 mudnya itu sekitar 7,5 on mungkin ya. 7,5 on. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ya kalau di jumlah total sekitar 2 kilo 75 on. Ya antara itulah. Lebih afdalnya apa? Ya genapkan aja 3 kilo. Lebih afdalnya apa? Digenapkan 3 kilo.
Setiap satu kepala. Anaknya ada 10, ya berarti apa? 10 kali 3, 30. Belum istrinya, belum dirinya. Kan itu apa? Berarti apa? Per kepala berapa? 2,75 on atau digenapkan 3 kilo. Ini kewajiban setahun sepisan. Setahun sekali ini ya. Baik. Oh, saya ini kebutuhan untuk hari raya malam harinya untuk saya, untuk keluarga semuanya tercukupi. Tapi lebih ini tidak banyak. Ada sih lebih untuk beli beras, cuman dapatnya mungkin dapat cuman 10 kilo berasnya. Ya apa ini? Padahal yang harus dikeluarkan zakatnya sampai mungkin total semuanya 30 kilo. Apa berarti tidak wajib? Tetap wajib. Siapa yang didahulukan? Ya dahulukan keluarkan zakat dia dulu. Kepala keluarganya beli beras, dikeluarkan 2,75 on untuk dia. Masih ada sisa, ada lebihnya, ada. Berarti setelah itu apa? Istrinya. Keluarkan zakat fitrah untuk istrinya. Kemudian setelah itu apa? Pembantu, ada istilah pembantu yang sukarela, yang khidmat kepada istrinya, tidak dibayar. Dibayarnya dengan nafkah setiap harinya. Ini statusnya apa? Urutannya setelah istri. Tapi kalau pembantu yang dibayar setiap harinya atau per minggunya atau per bulannya, ya ndak ada kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah untuk dia. Mesti dibayar kok. Ini yang dimaksud pembantu di kitab-kitab itu, pembantu yang sukarela, yang sudah yang tidak mendapatkan bayaran dengan khidmatnya tapi dibayar dengan nafkah setiap harinya. Seperti keluarga berarti dia. Ini statusnya urutannya setelah istri. Kalau tidak ada ya berarti setelahnya apa? Berarti setelahnya anak yang belum balik. Masih lebih. Oh masih lebih, keluarkan untuk anak yang belum balik. Oh sudah tidak ada lebih lagi, habis. Sudah tidak ada lebih lagi, habis. Sudah. Yang lainnya masih ada ini. Anaknya anak yang belum balik ada 3, tapi cukup untuk 1 orang. Ya keluarkan untuk 1 orang anaknya, yang 2 tidak wajib, tidak ada lebihnya kok. Berarti dia mampunya hanya sebagian daripada orang yang wajib dinafkahi tadi itu. Tidak semuanya. Harus diurut seperti itu. Tapi kalau seandainya semuanya bisa dikeluarkan zakat fitrahnya, apa harus urut? Tidak. Ini saya keluarkan untuk istri saya, padahal dia belum. Boleh apa enggak? Boleh. Saya niatkan ini untuk anak saya, padahal dia belum. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Cukup untuk semuanya, mau dikeluarkan semuanya. Ini kalau tidak cukup untuk dikeluarkan semuanya, berarti harus urut seperti tadi. Kalau kita mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah keluarga kita semuanya, ya tidak usah diurut, tidak diurut gak apa-apa, tidak wajib urut. Baik. Kemudian sekarang waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Waktu itu ada waktu apa saja? Ono waktu wajib, ada waktu sunnah paling afdol, ada waktu makruh, ada waktu haram, ada waktu mubah. Waktu wajibnya kapan? Tadi itu. Ketika tenggelam matahari malam hari raya, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu wajib. Berarti wajibnya mulai kapan? Maghrib tenggelam matahari malam hari raya, berarti sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu wajib. Waktu yang paling afdal setelah terbit fajar hari raya, besoknya subuh terbit fajar. Itu waktu yang paling afdal sampai kapan? Sampai sholat id, sholat hari raya. Jadi kalau ngasih setelah subuh waktu hari raya, itu waktu yang paling afdal. Kalau dikatakan waktu yang paling afdal berarti ada tambahan pahala. Lalu terus ya apa? Sing jauh-jauh ndak ono pisan, ono malam hari raya. Yang minta-minta sudah pakai pakaian baru semuanya, ndak keliling pisan. Ya apa? Ya janjian, mungkin ada tetangganya yang tidak mampu. Kamu besok aja ya ke sini. Mari subuh teko yang gini, tak tambahi kan. Ya kan mau kan dia kan. Nah, itu apa? Kalau mau dia mengeluarkan waktu yang paling afdal. Tapi waktu wajibnya sudah mulai kapan? Tenggelamnya matahari malam hari raya. Ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Setelah sholat id sampai maghrib. Setelah sholat hari raya sampai maghrib itu makruh. Makruh, waktu yang makruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali kalau dia mengakhirkannya, ya malam hari raya tidak dikeluarkan. Setelah subuh tidak dikeluarkan. Kenapa? Nunggu orang yang lebih berhak.
oh ini ada kerabatnya yang tidak mampu, nanti habis sholat id baru ke sini, saya keluarkan setelah sholat id, apa makruh? Enggak. Kenapa? Karena lebih afdal memberikan kepada kerabatnya yang tidak mampu. Atau apa? Oh ini orang yang lebih soleh, oh ini orang yang, ada beberapa orang yang lebih afdal kita berikan kepada dia, maka ketika diakhirkan untuk diberikan kepada mereka, maka apa hukumnya? Tidak makruh, boleh. Karena tetangganya mungkin, oh tetangganya ya ketemunya besok setelah sholat hari raya baru ketemu, saya akhirkan sampai setelah sholat id, gimana? Tidak makruh, boleh. Kenapa? Karena apa? Yang ditunggu adalah orang yang lebih afdal untuk diberikan zakat kepadanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, waktu haram. Kapan haram? Ya setelah tenggelamnya matahari hari raya itu. Hari raya tanggal 1 Syawal, tenggelam matahari, ya dia belum mengeluarkan zakat, haram hukumnya. Terus ya apa? Ya tetap wajib dikeluarkan. Sama halnya seperti ketika apa, waktu sholat duhur sudah keluar, dia belum sholat duhur, ya tetap wajib sholat duhur. Tapi dosa dia mengakhirkannya tanpa ada udzur. Ini juga sama. Ya ketika zakat fitrah belum dikeluarkan sampai tanggal 1 Syawal, tenggelam matahari maghrib, belum mengeluarkan zakat fitrah, haram hukumnya mengakhirkan sampai itu. Tapi tetap wajib dikeluarkan, bukan berarti sudah gugur kewajibannya. Ada waktu jawaz, waktu diperbolehkannya, wis oleh ngetokno zakat fitrah. Mulai kapan? Mulai awal Ramadan. Tanggal 1 Ramadan ngasih zakat fitrah kepada orang yang berhak. Boleh apa enggak? Boleh. Sah apa enggak? Kalau sahnya dilihat. Karena itu termasuk seperti zakat takjil berarti. Berarti zakat takjil, zakat yang disegerakan sebelum kewajiban. Sah apa enggak ini? Dilihat. Nanti ketika wajibnya, kapan wajibnya? Maghrib, malam hari raya. Orang yang menerima tadi masih tetap menjadi orang yang berhak menerima zakat apa enggak? Oh iya, tetap dia waktu maghrib, malam hari raya, tetap orang yang berhak menerima zakat. Dan dia orang yang menyerahkan zakat tadi tetap orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dua-duanya terpenuhi syaratnya, berarti zakat yang dikeluarkan 1 Ramadan tadi sah. Jadi mulai awal Ramadan sampai wajibnya itu boleh dikeluarkan. Sekarang mengeluarkan zakat fitrah boleh. Tapi hati-hatinya gini. Ada masalah nagluz zakat, memindah zakat. Biasanya orang-orang yang mudik, dia tinggal di mana? Dia kerja di Jakarta. Kemudian dia mudiknya kapan? Tanggal 29 Ramadan. Pulang dia ke Pasuruan. Kalau dia keluarkan waktu sebelum pulangnya, keluarkan zakat fitrah di sana, di Jakarta. Boleh apa enggak? Belum wajib kan? Boleh, karena masuk waktu jawaz. Waktu diperbolehkan. Mulai awal Ramadan sudah boleh, apalagi tanggal 28 saatnya Ramadan dikeluarkan zakat fitrahnya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi sah apa enggak? Lah ini, kalau dia malam hari raya sudah di Pasuruan, berarti dia memindah zakat. Karena kewajiban zakat itu diserahkan waktu wajibnya ya di daerah ketika dia ada waktu wajibnya. Di mana waktu maghrib tenggelam matahari? Di Pasuruan. Berarti serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat di Pasuruan. Kalau kamu berarti ngeluarkan di Jakarta tadi, gimana sah apa enggak? Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan memindah zakat itu enggak sah, dan ini yang muktamad, pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan tetap sah. Paham ya? Karena itu resiko. Orang sing ngomong ndak sah, lebih baik apa? Ya keluarkan di Pasuruan. Ya apa sudah saya keluarkan di Jakarta, tok no maneng 3 kilo pokoknya. Duduk 3 kilo iki, anake 20 ya asane. Ya salamu ya. Kalau kau pingin lebih lebih aman, ndak resiko daripada pendapat mengatakan ndak sah memindah zakat, lebih baik tetap dikeluarkan kembali ketika kamu waktu wajibnya. Ini banyak ini. Banyak ini kadang-kadang dikeluarkan di daerah yang dia bukan malam hari raya, ya dia masih belum ada wajibnya dikeluarkan di sana. Ternyata waktu wajibnya sudah di daerah lain dia. Tidak harus tempat tinggalnya ya, tidak harus tempat tinggalnya. Saatnya dia kerja di Jakarta, waktu malam hari raya dia di Jogja atau di Solo. Kenapa di Solo? Ya dia hari raya di rumah keluarga, seandainya mertuanya, atau ya seandainya di rumah adiknya atau rumah kakaknya seandainya.
Malam harinya di mana dia? Di Solo. Ya keluarkan di Solo. Karena kalau tidak dikeluarkan di tempat itu, ya berarti apa? Dia dikatakan memindah zakat. Memindah zakat ada dua pendapat tadi itu. Ada yang mengatakan sah, tapi resiko kan. Ada yang mengatakan juga yang tidak sah. Ini hati-hati nih ya masalah ini. Baik. Kemudian apa? Syarat sahnya zakat. Kapan dikatakan zakat fitrah kamu sah? Cuma dua syarat sahnya. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua, ya dia mengeluarkan zakatnya sesuai apa, memberikan zakat tadi itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Itu syaratnya. Niat ini harus diperhatikan, ojo keliru niatnya. Ketika kamu mengeluarkan zakat, ya kamu niati waktu mengeluarkan boleh. Ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, kasihkan kepada orang yang berhak, boleh. Atau sebelumnya juga boleh. Beras disediakan untuk dia, anaknya, orang yang wajib nafkahi semuanya, ya berapa kilo total? Apa harus dipisah-pisah? Enggak harus. Kecuali tadi tuh anak yang sudah balik tadi tuh. Anak yang sudah balik mampu untuk bekerja, enggak boleh dicampur, pisahkan, ifraz. Dikeluarkan 3 kilo, kasihkan anaknya sendiri diniati, atau anaknya ya minta, orang tuanya minta izin sama anaknya, atau anaknya memberi izin kepada orang tuanya. Harus bisa. Tapi orang yang wajib nafkahi enggak perlu dipisah. 1 karung berapa total? Oh, total anaknya wajib semuanya total cuma 20 kilo. Ini 25 kilo. Wis langsung diniati jadi satu. Enggak apa-apa. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an zaujati fulana wa an ibni fulan wa an binti fulan wa an sebutkan semuanya. Lillahi ta'ala. Sah enggak? Sah sudah. Apa perlu tangannya dimasukkan semuanya? Ya, anak kadang itu ya, 1 timba taruh beras, masukkan tangannya semuanya. Ya apa ini perlu apa enggak? Ya enggak perlu. Cukup orang tuanya. Kalau mau dimasukkan, ya enggak apa-apa. Ya mau masukkan enggak apa-apa. Ya, oh supaya ngajari. Ya, tapi bukan anaknya yang niat loh, bukan istrinya yang niat loh. Karena kalau istrinya pun yang niat enggak sah. Yang niat harus kepala, yaitu walinya, itu suaminya dan bapaknya tadi itu. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, dia yang niat. Karena itu kadang-kadang ono wong wedok ya ngetokno JP duwe bojone, karena apa bojone ndak perhatian ambil zakat. Di JP duwe bojone tukono beras diniati ambil bojone ditokno zakate. Ndak sah. Kenapa? Bukan istrinya yang niat, suaminya. Bahkan kalau suaminya ndak mampu, Wagner ya. Milioner ya. Wagner ya. Nggak punya apa-apa dia, nafkah untuk hari raya ada, itu pun kurang. Wes berarti tidak wajib kan zakat fitrah? Apa wajib untuk anak istrinya? Tidak wajib. Istrinya mampu, kenapa? Istrinya kerja. Istrinya soge, kaya, suaminya Wagner. Kalau perlu istrinya miliuner. Ya, bojone Wagner seandainya ini ya. Berarti suaminya wajib kan mengeluarkan zakat fitrah untuk dia, untuk anaknya, untuk istrinya yang miliuner tadi? Tidak wajib. Terus istrinya wajib nggak mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri? Apakah istrinya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri? Pendapat yang kuat tidak wajib. Kenapa? Karena kewajiban zakat fitrah bagi orang yang menafkahinya, yaitu suami. Karena itu apa? Tidak wajib sudah. Terus jangan tahu lebih afdolnya tetap mengeluarkan, disunahkan tetap bagi istri tadi untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, sunnah. Yang mau tamat tidak wajib dia. Kenapa? Kewajiban itu adalah bagi suami, bukan kewajiban terhadap istri. Nah ini masalah apa tadi itu. Karena itu apa? Yang pertama harus apa? Niat. Harus niat. Kecuali apa tadi? Anak yang sudah balik, hati-hati diperhatikan. Dia punya anak yang sudah balik, jangan diniati oleh orang tuanya kecuali izin sama anaknya, atau berasnya diberikan kepada anaknya niat sendiri, kemudian baru dicampur lagi, nggak apa-apa, atau dibagikan nanti oleh walinya, nggak apa-apa. Ini yang hati-hati, banyak kekeliruan. Jadi, kemudian masalah-masalah yang sering terjadi ini. Apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada masjid? Dudu titip loh ya. Masjid yang menerima zakat fitrah tidak boleh. Karena orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, semuanya manusia. Semuanya adalah manusia.
bukan tempat, bukan masjid, bukan lembaga, nggak boleh. Oh, zakat fitrah serahkan kepada masjid, mari ngono dikumpulno sak gudang, mari ngono ambek masjide takmire didol mlebu kasih masjid. Kon manfaat, tetap ndak sah, nggak boleh. Kenapa? Karena masjid bukan orang yang berhak menerima zakat. Hati-hati, kadang-kadang ono ini gini ya. Tidak sah menyerahkan zakat kepada masjid. Tapi kalau titip boleh. Masjid menerima untuk menyalurkan zakat kepada orang yang berhak. Biasanya kan gitu. Titip, nanti ada yang mewakil, ada yang menerima. Satu orang yang menerima, orang titip semuanya, sak tonggo-tonggo ini titip semuanya. Nanti ya diserahkan kepada orang yang tidak mampu, orang yang berhak menerima zakat. Boleh apa enggak? Ya boleh, mewakilkan, statusnya wakil. Hati-hati tapi sing diwakili mang iku padha ambek masalah apa kurban itu ya. Ndak boleh mengambil dia. Yang menerima tadi ndak boleh mengambil. Kenapa? Karena al-wakil kal muwakil. Wakil itu seperti yang mewakilkan. Itu ndak boleh menerima. Loh, yang takmir yang lainnya yang tidak menerima, boleh enggak kalau dia orang yang berhak menerima zakat? Boleh. Boleh dikasihkan kepada mereka. Baik. Kalau panitia yang dibuat tadi itu oleh masjid atau lembaga pendidikan atau majelis taklim, apa itu statusnya seperti amil? Bukan. Amil itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah yang sah. Oleh pemerintah yang sah. Ada namanya apa? Badan Amil Zakat. Kalau di tempat kita apa? BAZ ya, Badan Amil Zakat. Nah, kalau mereka berhak menerima zakat, itu pun ujroh. Jadi diambilkan dari zakat untuk bayar mereka. Untuk bayar mereka. Tapi kalau ya mereka cuman apa masjid itu bikin panitia untuk menerima menyalurkan zakat kepada yang lainnya. Atau ya lembaga pendidikan atau majelis taklim, apa boleh dia menerima zakat? Enggak boleh. Kecuali yang tidak diwakilkan, yang tidak menerima perwakilan tadi, orang yang tidak mampu kasih, dia termasuk yang membantu. Boleh kalau memang dia orang yang berhak. Tapi bukan termasuk amil yang berhak menerima zakat itu. Bukan. Itu yang dibentuk oleh pemerintah yang sah. Baik. Kemudian mengeluarkan zakat itu adalah harus dari bahan makanan pokok yang layak untuk dimakan. Ojo beras wis apa itu? Ana apa nih kutunya ya? Ya beras ras kin ya. Itu dikeluarkan. Dia makannya beras yang enak. Untuk zakatnya itu sing ndak enak, sing ndak layak makan. Jangan. Harusnya saya makan beras ini. Ada beras yang lebih bagus. Saya keluarkan yang lebih bagus untuk zakat saya. Untuk zakate. Untuk tuhuralil ya, tuhuratul lisaim ini untuk mensucikan dirinya orang puasa tadi itu. Mosok pakai yang paling yang paling rendah, harusnya yang paling bagus. Kalau perlu ya yang lebih tinggi daripada yang biasa dimakan. Harusnya seperti itu. Ya, tapi kalau enggak, oh yang sesuai dia makan, layak makan, enggak apa-apa. Enggak harus yang terbaik, tapi enggak boleh yang paling jelek. Baik. Kemudian orang tua, oh sudah tadi. Menyerahkan zakat, ini sering terjadi ini juga. Orang datang kan ke rumah kita malam hari raya mau minta zakat. Kita ngasih zakat itu nggak boleh kepada anak yang belum balik. Oke nggak di situ kadang-kadang anak kecil juga ikut kan? Kita kasihkan zakat kepada anak kecil nggak boleh. Kita serahkan zakat, kita serahkan kepada anak kecil, itu hukumnya apa? Nggak sah. Nggak sah apanya sebetulnya? Nggak sah gobetnya. Kan nggak bisa dia menggobet daripada pemberian orang. Lalu terus siapa? Masuk ditolak sakno. Ya, biasanya disiasati. Untuk zakat ada untuk tambahan. Untuk zakat serahkan kepada orang yang benar-benar zakat fitrah kamu sah, kamu berikan kepada dia. Orang yang berhak dan dia orang sudah balik, ya, berhak persis ini harus saya berikan. Kenapa? Karena ini zakat. Anak-anak kecil tadi itu yang datang kasih dari beras yang tambahan tadi itu. Cibuk no ya. Biasanya kan Mbak Kresek dia kasih. Tetap tidak ditolak, tapi bukan dari zakat. Kenapa? Karena tidak sah menyerahkan kepada anak-anak kecil itu. Ini yang bisa mungkin supaya mereka anak kecil tidak merasa tidak dikasih karena akhirnya kecewa dia.
Biasanya disediakan seperti itu. Baik. Kemudian orang yang menyalurkan zakat ini, panitia juga hati-hati. Kadang-kadang gini, antara masjid sini sama masjid di tempat lain mereka saling memutar. Wis wong titip ning ngene ke sini. Kemudian ada yang titip di masjid sana. Yang masjid sini diserahkan ke masjid sana, yang masjid sana taruh sini. Serahkan kepada orang yang di daerah sini semuanya. Orang yang berhak kok semuanya. Seandainya. Boleh apa enggak? Boleh, tapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Takutnya nanti diserahkan kepada orang yang wajib dinafkahi di daerah itu. Contoh, saya punya, anak saya tinggal di kampung yang sebelah yang ada masjid tadi itu. Saya dia diserahkan zakat kepada dia. Zakati saya sendiri, tidak sah. Berarti saya menyerahkan zakat kepada anaknya saya sendiri, tidak sah. Atau biasanya campur sak kampung ini semuanya mengeluarkan zakat, masukkan, kemudian dibagikan mereka semuanya. Biasanya gitu kan? Dibagikan ke kampung itu juga. Hati-hati, ben ana jenenge. Takutnya zakatnya orang itu kembali kepada orang itu sendiri. Ndak ngetokno zakat deh. Paling tidak ditulisi. Kalau semuanya sak kampung ini orang yang berhak menerima zakat. Tapi mereka juga wajib zakat. Kenapa? Kebutuhan hari raya malam harinya tercukupi. Berarti wajib zakat. Kumpulkan semua di masjid, bagikan kepada mereka semuanya. Hati-hati, boleh seperti itu, tapi hati-hati kembali kepada orang pemilik aslinya. Karena itu supaya tidak kembali kepada pemiliknya, tulisi jenengi. Paham ya? Ini supaya tidak kembali kepada orang yang mengeluarkannya. Itu perlu berhati-hati itu ya. Baik. Kemudian apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada kiai, guru ngaji, ustadz, tokoh masyarakat? Apakah boleh? Lihat, termasuk 8 golongan itu atau enggak? Kalau enggak termasuk 8 golongan, enggak sah. Kiai, ustadz, tokoh masyarakat, seandainya mampu dia, bukan orang yang berhak menerima zakat, enggak boleh dikasih zakat. Lo kan sabilillah. Atas nama sabilillah yang tidak boleh memberikan kepada sabilillah itu al-jihad, orang yang melakukan jihad, berperang membela agama Allah. Tidak punya biaya boleh diambilkan dari zakat. Bukan berarti sabilillah semuanya. Tukang adzan sabilillah. Iki sabilillah kabeh oleh ini. Mereka sudah mampu. Loh, kenapa kok diserahkan kepada dia? Orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, orang yang punya utang, orang yang tersesat tidak bisa pulang ke tempatnya. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain mereka nggak boleh. Paham ya? Kalaupun seandainya kepada diserahkan mengikuti madhab lain seandainya, ya madhab lain mengatakan boleh diserahkan kepada ustadz, kiai, karena itu atas nama sabilillah. Ada pendapat madhab lain. Tapi itu bukan dalam zakat fitrah. Pendapat Imam Malik itu. Malah pendapat Imam Malik lebih ketat zakat fitrah. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali kepada fakir, miskin tok, bukan 8 golongan. Itu madhab Imam Malik. Pendapat yang kuat dalam madhab Imam Malik. Tidak boleh diserahkan zakat kecuali kepada fakir dan miskin tok. Yang lainnya 8 golongan yang lain enggak. Karena itu kalau memberikan kepada mereka, mengikuti pendapat siapa? Mereka yang mengatakan boleh diserahkan kepada kiai, ustadz atau yang lainnya tadi itu kalau zakat mal. Kalau zakat fitrah, malah pendapatnya tidak boleh kecuali kepada fakir atau miskin. Taib. Lagian buat apa ya? Usugi kok dikasih zakat? Kayak apa? Mobilnya sakit ya, rumahnya sudah banyak ya. Buat apa? Kemudian fitrah, zakat fitrah apakah boleh diganti dengan uang? Zakat fitrah diganti dengan uang tidak boleh, tidak sah. Ya, tidak sah itu menurut pendapat madhab Imam Syafi'i. Zakat fitrah itu nggak boleh kecuali Ya sesuai. Kan Nabi mengatakan apa tadi? So'an tamrin, so'an syairin. 1 sok berarti bahan makanan pokok, bukan uang.
kan lebih manfaat. Coba ditanya mereka lebih seneng dikasih bahan makanan pokok atau uang. Coba tanya fakir miskin, pasti mereka menjawab uang yang lebih baik bagi mereka. Kalau mau lebih baik lagi, lebih afdol lagi, tetap kasih beras tambah duit, itu lebih afdol. Tanya ayo kalau percaya orang fakir ya, takono ya iku lebih enak. Jangan dirubah-rubah, sudah zakat ya harus diserahkan sesuai dengan apa bahan makanan pokok di daerah tadi itu. Yo beras, yo gandum, tergantung. Jangan diganti dengan uang. Dalam mazhab Imam Syafi'i enggak sah. Dalam mazhab yang lainnya ada yang mengatakan sah, tapi itu bukan harga beras, harga jagung. Jagung bukan jagung yang kita ini ya, murah jagung itu. Jagung ada daerah pegunungan tuh, putih bentuknya putih gitu. Itu mahal harganya. Kalau salah sampai semua kalau di total 3 kilo itu 140 ribuan. Duduk 30.000. Ya, karena itu resiko kalau kamu ikuti pendapat itu. Lebih baik apa? Wis kayak ono beras, ono duit tambah, ada uang lebih, tambahi uang. Oh, bahagia orang-orang tadi itu ya. Nah, ini adalah apa? Kewajiban zakat fitrah. Ini ringkesannya ini ya, ringkesan zakat fitrah. Harus kita perhatikan, ojo ngawur ngetokno zakat fitrah. Karena ini termasuk kesempurnaan daripada apa? Puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya, bisa kita melakukan zakat fitrah sesuai dengan yang sudah disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.